tiduran tuh. Wah, adik-adik ingat ya, selama ibadah jangan ada yang makan, minum, ataupun tiduran karena ada hadirat Tuhan di sini. Yuk, biar kita semangat semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini aku siap memuji dan menyembah-Mu. Aku siap menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik tahu gak sih kalau Senin sampai hari ini Tuhan Yesus selalu bersama kita. Yuk kita memuji nama Tuhan. Tepuk tangan semua. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Bisa kan? Yuk kita muji Tuhan lagi-lagi ya. Semuanya tepuk tangan dulu. Haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Pasti semua bisa ya. Yuk, Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafas, setiap nafasku Engkau siapa? Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Beri kemuliaan bagi
memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia siapa? Dia paling aku cinta. Yesus paling ku cinta. Yesus paling aku cinta. Beri kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Kita udah nari-nari, lompat-lompat buat Tuhan. Saatnya kita mau duduk diam, kita mau sembah Dia. Kita juga mau dengar firman Tuhan. Yuk, kasih sikap yang terbaik. Lipat tangannya, lipat kakinya. Adik-adik boleh duduk, boleh berdiri. Bebas ya. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa kita mau angkat pujiannya dari awal. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, kedua tangannya, katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi kita mau katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan bisa bertumbuh, berbuah Tuhan. Tuhan berkati juga kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, luar biasa kembali lagi hari ini ketemu dengan Kak Jen. Dan hari ini kita akan menerima berkat yang baru dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini Kak Jen ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 40. Adik-adik sekalian, hari ini Kak Jen kasih judul cerita kita yaitu Pujian Penyembahan Memerdekakan Kita dari Belenggu Ketakutan. Kak, penasaran nih Kak, ceritanya tentang apa sih? Oke, duduk yang manis, gak usah terganggu dengan apapun. Siapkan hati, siapkan telinga, dan mari kita dengar berkat Tuhan hari ini. Nih, Kak Jen mau cerita, pada saat Paulus dan Silas, mereka berada di Filipi, mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan kebenaran, mereka kasih tahu ke semua orang tentang juru selamat. Nah, pada saat itu ada perempuan, seorang peramal, dia berteriak-berteriak mengatakan bahwa mereka ini utusan Allah, mereka ini utusan dari Yesus, mereka ini orang benar, hamba Tuhan. Nah, pada saat Paulus dan Silas melihat perempuan ini, mereka langsung doakan perempuan ini, dan seketika itu juga roh jahat, iblis yang menguasai perempuan peramal ini keluar daripadanya. Tuan dari peramal ini marah karena dia tidak bisa menghasilkan uang lagi. Akhirnya mereka menyebarkan berita bahwa Paulus dan Silas memberitakan hal-hal yang sesat, hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk. Dan akhirnya Paulus dan Silas ditangkap oleh kepala penjara dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah Dek, Kak Jen mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak penjara itu seperti apa? Penjara itu suatu tempat yang disiapkan bagi orang-orang yang jahat. Sementara Paulus dan Silas itu bukan orang yang jahat. Penjara itu dibuat mengerikan tempatnya. Kenapa mengerikan? Jangan kalian pikir seperti di film-film bersih, bagus, gampang di penjara tinggal tidur doang, makan doang. Enggak Dek, di penjara itu pada zaman Paulus dan Silas itu merupakan tempat yang sangat menakutkan. Itu tuh gelap sama sekali, tidak ada cahaya, lembab, basah, itu penuh dengan binatang kecil-kecil yang mengerikan. Jijik, ada kecoa, macam-macam, ada cacing di dalam. Dan itu tuh ditempatkan buat orang-orang jahat agar mereka kapok ada di situ. Mereka dihukum dengan keadaan seperti itu. Dan Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara.
penjara, tempat yang gak enak. Sebelum dimasukkan, mereka dipukul dulu, mereka disesah dulu. Kalau Alkitab bilang mereka dianiaya dulu, karena dianggap sebagai orang jahat, Dek. Nah, Paulus dan Silas tidak melawan sama sekali, karena mereka tahu Tuhan punya rencana buat mereka. Mereka tetap mengucap syukur, mereka yakin Tuhan pasti tolong. Dan apa yang terjadi adik-adik? Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara, dibelenggu, kalau dibilangnya dipasung, kaki dan tangannya diikat, dikasih pasung yang besar, balok yang besar untuk menahan kakinya supaya tidak kabur. Mereka dihukum seperti orang yang berbuat jahat banget, padahal mereka tidak berbuat kesalahan sama sekali. Mereka hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Saat malam hari, waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dalam keadaan terikat, penuh luka, kotor, takut, cemas, lapar, haus, mereka tetap berucap syukur pada Tuhan. Dan mereka mulai memuji Tuhan. Malam itu bukan lagi menjadi malam yang menakutkan buat Paulus dan Silas, tapi mereka mulai meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus makin hari makin keras mereka memuji Tuhan. Adik-adik, padahal di tempat itu harusnya orang menangis, tapi Paulus dan Silas memuji Tuhan. Mereka mulai menaikkan pujian-pujian buat Tuhan. Dan apa yang terjadi, Dek? Satu persatu belenggu itu terlepas dari tangan, dari kaki. Itu sel pintu yang dikunci, digembok, mulai terlepas. Seperti ada mujizat yang terjadi. Gempa bumi mulai menggoyang semuanya, sehingga setiap balok yang menahan setiap ruangan itu terlepas. Apa yang terjadi, Dek? Orang-orang di sekeliling menjadi takut. Bukan lagi Paulus dan Silas yang takut, mereka yang takut, termasuk pengawal-pengawal. Mereka menjadi bilang, wah, ini apa yang terjadi? Dek, itu penjara kebuka, terlepas. Paulus dan Silas udah gak keikat lagi, udah gak terpasung lagi, belenggunya lepas semua. Ini kepala penjara yang udah ada di luar, di kantornya, Dek. Dia ketakutan, dia pikir, waduh, pengawal-pengawalku kabur nih. Aku harus apa nih? Dia udah ketakutan. Akhirnya dia sendiri yang ketakutan, Dek. Dia mau bunuh diri. Tetapi pada saat itu dia, kok ada suara yang aneh ini? Dia lari dan dia melihat. Ternyata Paulus dan Silas masih ada di situ. Dan dia tanya sama Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan? Kebenaran mulai disampaikan oleh Paulus dan Silas bahwa engkau harus bertobat. Engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas meruntuhkan semua ketakutan-ketakutan, menghancurkan semua belenggu-belenggu yang mengikat, sehingga Paulus dan Silas bisa kembali menyampaikan firman Tuhan, bisa kembali menyelamatkan orang. Dek, kepala penjara yang di Filipi ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat hal yang tidak enak, ketakutan yang dialami oleh Paulus dan Silas, Tuhan pakai mereka untuk mulut dan pujian keluar dari mulut mereka, untuk bisa membebaskan, memerdekakan ketakutan dari diri mereka sendiri, ketakutan yang ada di penjara, ketakutan kepala penjara itu, sehingga dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Kak Jen ajak adik-adik di rumah, jangan takut, Dek. Kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa membuat apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Engkau takut, engkau sakit, engkau dalam keadaan apapun, percaya, Dek, Tuhan pasti menolong. Kuasa pujian penyembahan yang Tuhan taruh di mulut kita, kita pakai itu untuk menghancurkan semua ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang ditaruh iblis di dalam hati kita. Puji Tuhan, hari ini biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan tetap setia beribadah, karena Kak Jen yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyiapkan berkat-berkat yang baru buat kita. Semua yang ada di rumah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ayat hafalan di bulan Agustus ada di Galatia 5 ayat 1.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sela. Nah, aktivitas hari ini kita mau buat to-do list. Nah, to-do list itu apa sih Kak Sela? To-do list itu adalah daftar tugas atau daftar kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, daftar to-do list itu ada berbagai macam. Ada to-do list bulanan, ada to-do list mingguan, dan ada juga to-do list harian. Di sini Kak Sela buatnya to-do list harian. Contohnya, hari ini Kak Sela udah siap nih rumah doa, kakak cabut. Tadi pagi kakak udah baca Alkitab juga, kakak cabut. Oke, selanjutnya seperti itu. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat to-do list ini, yang pertama kita perlu kertas karton, bisa juga kertas kado. Nah, selanjutnya kita butuh kardus bekas. Lalu kita juga butuh sticky notes, boleh kertas biasa juga kalau nggak ada di rumah. Lalu kita butuh pulpen dan staples, gunting, lem, ada juga spidol, dan selanjutnya roll. Oke, langkah pertama dalam pembuatan tulis ini, kita mau menggunting. Yang pertama kita mau gunting dulu kertas kardusnya. Kita mau buat ukuran lebarnya 10, panjangnya 15. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya kita potong juga kertas kartonnya sesuai dengan kertas kardusnya. Panjangnya lebarnya 10, panjangnya 15. Oke, jadinya nanti seperti ini. Nah, setelah sudah selesai, kita rapiin, lalu kita ambil staples, kita staples. Staples di ujungnya aja ya. Oke, lalu kita potong lagi seperti ini, kecil. Nah, kita ambil sticky notes. Boleh warna apa aja? Di sini Kak Sela ambil warna biru. Dipasin ya sampai warna kardusnya tidak terlihat lagi. Lalu ambil gunting. Kita gunting. Guntingnya yang rapi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ambil lem. Kita rapihin dulu. Ambil lem, oke, dilem di atas seperti ini, sudah terlihat seperti ini. Lalu kita ambil to-do listnya. Kakak pakai to-do list yang seperti ini, adik-adik boleh pakai kertas biasa, tergantung adik-adik punyanya apa di rumah ya. Kakak ambilnya yang seperti ini. Lalu karena kakak suka warna pink, kakak taruh. Tergantung kegiatannya itu hari, misalnya hari Minggu, kegiatannya apa aja yang penting. Boleh ditaruh warna ungu deh. Warna peach. Oke, seperti ini. Lalu tulis kegiatannya. Misalkan hari Senin, kakak hari Senin ada Zoom kuliah. Tulis seperti itu, tergantung kegiatan adik-adik di rumah atau tugas adik-adik di rumah. Boleh juga dihias, tergantung kreativitas masing-masing. Nah, gampang kan adik-adik? Boleh coba di rumah, boleh share juga ke teman-teman. Sampai jumpa ke aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Wah, hari ini pujian penyembahannya keren ya. Juga firman hari ini.
Adik-adik, saat ini pasti adik-adik menerima berita-berita yang tidak baik ya, penuh dengan ketakutan. Nah, firman hari ini kita menerima kekuatan. Gak perlu takut kalau kita selalu bersama Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan semua. Nah, waktunya Kak Indri akan memberikan kabar gembira pada kalian, yaitu Levikids News. Nah, adik-adik, Kak Indri gak sendirian loh. Ada teman-teman kalian yang bersuka cita sekali. Ini loh teman-teman kalian. Teman-teman, aku Maisa, kelas 3 SD dan ini adikku. Hai teman-teman, nama saya Ala, saya kelas TKB yang rumahnya di sekitar Gadelia, Cikeas, Menerang. Yuk kita sama-sama ikut Kids, kita bisa doa bareng, nyanyi bareng, baca Alkitab bareng, kita sama-sama memuji Tuhan. Aku tunggu ya teman-teman di Kids One for Dah. Wah, seru ya. Ayo ikut Cool Kids. Pastinya kalian bisa lihat mana-mana yang dekat dengan rumah kalian di Cool Kids berikut ini. Wah, pastinya kalian harus ikut Cool Kids ya. Kakak tunggu loh. Nah, waktunya memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode berikut ini. Oke, sekian Levikids News dari Kak Indri. Sampai ketemu di Levikids News berikutnya. Dah. Oke adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Mari sikap yang sempurna, kita siapkan hati kita, sikap yang baik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan kami sukacita dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Engkau ada di rumah kami masing-masing dan memberkati kami yang beribadah. Tuhan Yesus, biarlah firman menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami tetap setia menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua kami, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai anak sekolah minggu, dengan taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, meskipun bangsa Indonesia sedang sakit Tuhan. Pandemi ini membuat kami terbatas untuk beribadah. Tapi kami percaya Tuhan punya maksud yang indah buat bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan orang-orang yang sakit di rumah sakit, orang-orang yang sakit di rumah, mereka semua yang menderita. Kami mohon belas kasihan Tuhan, menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan, buat mujizat dalam hidupnya. Sehingga mereka bisa bertemu dengan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap obat yang mereka makan, berkati setiap dokter yang merawat, perawat yang merawat. Biarlah semuanya Tuhan dalam lindungan Tuhan. Dan pandemi ini segera berakhir dari bangsa kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, apapun yang dikerjakan, kami percaya Tuhan punya maksud yang indah buat bangsa kami. Berikan hikmat, berikan keadilan, berikan cara yang terbaik dari Tuhan. Untuk pemerintah kami mampu mengatasi pandemi ini dengan baik, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan di bangsa ini, mampu mengatasi apapun rintangan dari bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus campur tangan. Jauhkan dari segala orang-orang jahat yang berniat jahat, mengambil keuntungan di dalamnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi orang-orang benar, orang-orang kudus yang ada di Indonesia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah namamu, berkati gereja kami Tuhan, berkati Bapak Gembala kami. Biarlah kami semua tetap aman dalam lindungan Tuhan, kami semua tetap setia melayani Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan terima berkat dari Bapak Gembala kita. Mari yuk kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sampai ketemu di online service Lewi Kids minggu depan. Tetap setia beribadah, Tuhan Yesus memberkati.